jadi kayak ragu gitu ya. Dan jujur saya tuh kayak sedih gitu, sedih karena saya merasa agama saya dipermainkan, disepelekan, kayak dikecilin banget gitu loh, sedih gitu loh. Kabar mualafnya Dr. Richard Lee sempat menggegerkan publik. Bagaimana tidak, Dr. Richard Lee ternyata sudah beralih keyakinan menjadi seorang muslim sejak 2 tahun lalu. Tapi memang sengaja disembunyikan. Namun tampaknya perjalanan spiritual Dr. Richard Lee ini disangsikan sejumlah pihak. Bahkan Dr. Richard Lee dituduh mempermainkan agama. Sebab kini akunnya langsung digunakan untuk berjualan hijab. Salah satu akun diduga mengaitkan perubahan barang dagangan itu dengan produk-produk skincare Dr. Richard Lee yang sempat dikuliti oleh dokter detektif alias Doktip di hadapan DPR. Pemilik akun juga memperlihatkan tangkapan layar jualan di akun TikTok Dr. Richard Lee yang malah menawarkan produk hijab dengan merek Goddess Hijab. Tidak tanggung-tanggung, hijabnya dibanderol seharga Rp269.100. Penjualan hijab ini pun mendapat respon terkejut dari netizen yang budiman yang menontonnya. Netizen yang berbakti beramai-ramai mengomentari unggahan itu, termasuk menunjukkan keresahan mereka soal perjalanan spiritual Dr. Richard Lee yang dinilai janggal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Tiba-tiba dia pakai peci, baju koko. Aku sih tidak masalah mau dia pindah keyakinan karena aku juga tidak mau mengurusin keyakinan orang lain, agama orang lain. Tapi dengan adanya seperti ini aku jadi keingat waktu Doktip diundang ke acara pagi-pagi ambiar. Dan bahkan orang-orang yang pro sama si ular pasukan sirkus ngejek-ngejek, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Doktip memakai topeng untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan para owner skincare meraup keuntungan tanpa memikirkan kerugian masyarakat. Sementara si DRL memakai pakaian yang berbau agamais untuk menutupi kejahatan kebusukan yang dia lakukan. Memang kita tidak tahu jalan hidayah seseorang itu seperti apa awalnya. Cuman masa iya kita katakan ini hanya kebetulan saja. Nikita Mirzani kalian ejek-ejek, kalian olok-olok kalau dia memberikan edukasi karena pakaian dan penampilannya selalu terbuka. Doktip juga kalian ejek-ejek karena mengedukasi dia memakai topeng. Terus kalian memuja-muja si DRL dengan perilaku dia yang begitu seperti iblis, melakukan bisnis yang begitu sadis untuk meraup keuntungan hanya karena dia berpakaian atribut agamais. Sehat kalian? Sehat? Sehat dong ya kan? Aduh bro, gawat nih bro. Orang-orang Indonesia di TikTok udah pada benci sama gua. Udah pada benci sama gua. Gua di head komen udah gitu produk gua kagak dibeli lagi sama orang Indo. Gua pusing nih gimana caranya kita bisa bikin konten dan bisa bikin orang Indonesia percaya lagi sama gua, suka lagi sama gua. Gua ada ide nggak? Bikin konten jadi mualaf aja kalau yang pasti rame. Kima nggak sia-sia gua mempekerjakan orang kayak lu. Bener juga, kita bikin konten mualaf, bener banget. Tapi lu yakin gak nih konten mualaf kayak gini bisa bikin orang Indonesia suka lagi sama gua? Tenang aja Koalyong, di sini mah agama pasti laku. Iya juga ya, ini bagus. Tapi apa iya gua harus ngejual agama demi mendapatkan kekayaan dan popularitas? Persetan dengan itu, yang penting bisnis lancar kok. Itu kan hal biasa di Indonesia ya. Bodohnya aku. Cepetan kita bikin konten. Judulnya si kafir akhirnya mualaf. Pasti FYP ini. Kalian ingat nggak video aku yang dinonton sampai 2 juta tentang DRL? Di terakhir video aku ini itu mengatakan seperti ini guys. Lu lihat aja nih nanti ya, lu lihat aja setelah dia benar-benar hancur banget kehabisan pikiran ya, nggak tahu caranya gimana lagi membuat manipulatif atau drama-drama barunya, nanti mungkin bakal bikin drama masuk Islam kayaknya. Lihat aja. Nah, nggak cukup beberapa bulan kan, kepikiran bikin huru-hara masuk Islam. Ini kita tidak mencoba menentang atau tidak mencoba menjudge orang yang mau berpindah keyakinan, apalagi di Indonesia kan kebanyakan atau mayoritas Islam, dan saya juga Islam. Saya berbahagia banget kalau misalnya ada orang yang mau masuk ke agama saya, pasti. Tapi ini
udah kelihatan siasatnya dari kemarin, dan aku itu bisa lihat dengan gampangnya gitu loh. Kalau misalnya orang yang tidak bermasalah sebelumnya terus masuk Islam, itu kita pasti berpikirnya Masya Allah. Tapi kalau ini orang yang bermasalah, ya orang penuh dengan drama dan orang yang penuh dengan siasat buruk, tiba-tiba melakukan hal ini, itu pasti tanda tanya gede buat masyarakat Indonesia. Kemarin itu saya nggak ngeramal, tapi gampang banget ketebak. Lagi viral Dr. Richard Lee masuk mualaf sama Ustadz Dery, dan banyak yang komen, ini mah Richard pencitraan, ini mah si Richard pakai kartu agama biar kasusnya dimaafin, dilupakan. Gue harus bilang itu nggak apa-apa, memang hak lu untuk berpikir seperti itu, tapi gue mau sharing mengenai hal tersebut. Jadi tahun lalu gue sempat ketemu sama Ustadz Dery, dari situ gue sempat banyak nanya hal ke dia, entah cara sholat, syahadat, apa segala macam, karena kan ilmu Islam gue masih cetek ya, gue kan baru masuk tahun lalu. Dari situ dia mau bantuin gue bikinin sertifikat mualaf. Gue kan nggak ngerti cara bikin sertifikat ya, jadi yaudah gue terima aja. Sertifikat mualaf tuh udah jadi nih sekarang. Dan dari situ juga dia sempat sharing ke gue soal si Dr. Richard. Jadi memang dari beberapa tahun kebelakangan si Dr. Richard ini sudah belajar Islam, tapi nggak dipublish di sosmed. Jadi gue sebenarnya udah tahu berita ini dari tahun lalu, karena si Ustadz Dery-nya yang ngomong sendiri. Dan waktu itu juga si istrinya pun sempat menolak lah keputusan si Dr. Richard masuk Islam. Tapi dari situ gue nggak nanya detail ke Ustadz Dery soal rumah tangganya si Dr. Richard. Maksud gue bikin video ini adalah memang hak lu untuk berpikir yang jelek lah, entah pencitraan apa segala macam. Memang itu hak lu lah, karena si Dr. Richard sendiri pun juga punya kasus yang merugikan banyak orang. Tetapi maksudnya adalah jangan sampai lu berpikir jelek atau suzon segala macam, lu sampai membuat orang untuk berpikir menyesal masuk agama yang dia pilih. Jadi lebih baik kita doain aja yang terbaik buat dia daripada berpikir yang negatif lah tentang dia. Alhamdulillah ya, saya ikut happy banget kalau benar Dr. Richard ini jadi mualaf ya. Dan terharu sekali tadinya, tapi setelah lihat Siti ini kayak, aduh kok jadi kayak ragu gitu ya. Dan jujur saya tuh kayak sedih karena saya merasa agama saya dipermainkan, disepelekan, kayak dikecilin banget gitu loh, sedih gitu loh. Permisi, saya mau nanya nih ya, ini konsepnya gimana Dok mualafnya? Emang boleh segamblang itu? Jangan yang namanya toleransi kau jadikan tameng, kau jadikan alibi gitu ya. Jangan Dok, kau masih mau berproses, proses aja dulu. Jangan terburu-buru, jangan terpaksa, jangan karena dipaksa juga, dan jangan karena sesuatu hal gitu loh. Coba dokter ini kan mualafnya itu dibimbing sama Ustadz dari Sulaiman ya. Coba ditanyakan lagi sama beliau, itu bagaimana kalau kayak gitu, kok enak sekali ya, kayak segamblang itu ya, dengan tameng atau dengan alibi toleransi. Astagfirullahaladzim ya. Kalau belum siap mah nggak usah Dok. Buat apa juga? Ada dosanya berlipat ganda. Nauzubillah min dzalik. Bicara seperti ini karena saya jujur, saya kayak nggak terima. Seolah-olah kayak agama saya tuh dipermainkan gitu loh. Ya kayak disepelein banget, kayak dikecilin banget, kayak nggak ada harganya gitu. Please tolong untuk Ustadz dari Sulaiman dibimbing lagi lah nih ya, anak muridnya tolong dibimbing lagi agar lebih paham lah dengan fak-faknya yang agama kita ajarkan gitu loh. Jadi jangan lagi sesuka hati dia, apalagi sampai bener kata netizen hanya buat tameng, hanya buat karena ini karena itu. Jangan ya Dok ya, tolonglah untuk Ustadz dari Sulaiman mungkin ya. Aduh, saya nggak ngerti lagi nih. Pokoknya saya cuma minta tolong dibimbing lagi lah. Mudah-mudahan jadi muslim yang takwa, yang benar-benar istiqomah ya, insya Allah ya. Oke Dok, kalau jadi muslim please saya minta tolong ya dengan sangat dokter ya, jangan diulangin lagi. Oke, Assalamualaikum. Ada sesuatu pertanyaan nih di hati saya, karena baru saja saya menonton sebuah PT ya. Kalian tahu kan seorang owner ya brand yaitu skincare, seorang dokter
saya lihat di PT itu katanya dia login ya, masuk Islam, gitulah ceritanya. Bahkan katanya sudah syahadat 2 tahun yang lalu. Sementara kita lihat di bulan Desember kemarin dia di tempat ibadah orang lain loh. Memang ini orangnya kocak guys, kocak banget ya. Suka kali yang namanya bermain-main agama. Menurut saya itu bermain-main gitu ya kan. Karena kenapa? Ya, orang Indonesia itu sangat gampang dibodoh-bodohi dengan jalur agama. Ya kan, sangat gampang. Ya, orang Indonesia sangat gampang ditipu ya, dari jalur agama, dibodoh-bodohi, ditipu gitu. Iya kan gitu. Terus kenapa saya katakan sedemikian? Nah, dulu beberapa tahun yang lalu dia kan sudah pernah juga membuat podcast dengan mengundang salah satu narasumbernya, yaitu adalah seorang dikatakan ahli agama lah dari agama lain bukan muslim gitu kan. Terakhir kan chat mereka kan terpublish, chat mereka di WhatsApp, apa isinya kalian mungkin tahu gitu ya. Nah, pada saat itu dia kan naik namanya gitu ya kan, jadi bahan perbincangan ya, podcastnya pun ditonton orang banyak. Nah, sekarang dia kan mendekati seseorang, ustadz gitu ya, ustadz lah kita katakan gitu, dianggap orang ustadz gitu ya, walaupun bukan sebenarnya ustadz. Kalau ustadz itu kan ada tertentu, ketentuannya ada gitu ya kan. Nah, sekarang sudah mulai lagi nih diperbincangkan. Iya, shalom bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita sudah menonton tadi ada beberapa komentator dari saudara kita muslim khususnya, yang dimana mereka mencoba berkomentar terkait apa yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya Dr. Richard Lee pindah keyakinan. Nah, teman-teman, memang ini menjadi pelajaran bagi kita semua, serta juga itu mengedukasi saudara-saudara kita. Ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa bangga ketika ada yang mualaf, ada yang pindah agama dari Kristen ke Muslim atau ke Islam misalnya. Nah, teman-teman, yang menjadi bahan perbincangan akhir-akhir ini yaitu Dr. Richard Lee ya, yang dimana dia sudah pindah keyakinan dan itu diekspos oleh beberapa media. Nah, teman-teman, ada beberapa komentator tadi yang mereka merasa itu ragu ya terkait perpindahan keyakinan Dr. Richard Lee ini. Kenapa? Ya, bisa saja untuk menghindari kasus-kasus yang selama ini menjerat dia, untuk mencari aman dan untuk mencari pembelaan teman-teman atau backingan ya, ya mesti mungkin harus pindah keyakinan supaya lebih aman, dia pindah ke mayoritas. Nah, teman-teman, ini yang menjadi kesalahan dari beberapa orang yang mualaf, bukan karena memang benar-benar mereka mengerti ajaran yang baru mereka anut, tetapi justru kebanyakan dari mereka yang mualaf, yang meninggalkan kekristenan itu, ya sama sekali mereka tidak paham ya sebenarnya agama yang baru mereka anut. Nah, justru juga yang agama yang sudah lama mereka anut seperti ajaran kekristenan, ya mereka juga kaum awam yang memang tidak pernah memperdalam kebenaran firman Tuhan, sehingga itu mudah atau gampang untuk meninggalkan ajaran Kristen tersebut. Kenapa? Karena memang akarnya tidak kuat, dasar imannya tidak kuat. Sekali lagi saya katakan bahwa iman Kristen itu harus dibangun di atas batu karang, di atas Kristus, di atas kebenaran. Supaya apa? Supaya apabila ada goncangan, ada tawaran-tawaran dunia atau tawaran pekerjaan apapun itu, jabatan apapun itu tidak mudah kita tergoyahkan teman-teman ya. Artinya kita bisa berdiri kokoh di atas kebenaran. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.